sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya, lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Halo teman-teman semuanya. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ibadah Paskah sekolah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pukul 9 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, nanti kita akan bersukacita bersama dengan adik-adik kelas balita kecil, lalu ada kelas besar, dan juga kakak-kakak dari Tunas Remaja. Nanti ada juga games dan kita akan menyaksikan video persembahan yang adik-adik telah kirimkan ke guru sekolah minggunya. Nah, pelayan firman untuk ibadah kita adalah Pak Teguh yang akan duet sama kakak-kakak Tunas Remaja. Wah, pasti penasaran kan? Gak hanya ibadah bersama, nanti teman-teman semua bisa juga mengikuti lomba menghias telur bersama dengan orang tua. Yeay! Nah, lombanya akan ada hadiahnya juga loh bagi siapapun yang juaranya. Teman-teman bisa mengikuti lombanya setelah ibadah Paskah selesai. Untuk mengikuti lombanya, teman-teman perlu menyiapkan alat dan bahan sendiri di rumah. Lalu teman-teman diajak untuk menghias telurnya sekreatif, keren, dan sebagus mungkin. Kalau adik-adik masih bingung, adik-adik bisa membuatnya seperti ini, atau juga boleh seperti ini. Nah, karena ini lomba, jadi ada batas waktu pengumpulan foto telur yang sudah teman-teman hias, yaitu pada hari Minggu, hari yang sama pukul 3:30 sore. Lalu nanti hasil teman-teman akan dinilai berdasarkan kreativitas, kerapian, ketepatan waktu, partisipasi oleh para jurinya loh. Jadi seperti itulah yang akan kita lakukan saat hari Paskah nanti. Mari teman-teman, kita ikut merayakan kebangkitan Kristus bersama di rumah Tuhan. Jangan lupa datang ya. Sampai bertemu di hari Minggu nanti. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki dan simpatisan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki menghimbau apabila Bapak dan Ibu mempunyai putra dan putri atau cucu, kami mengajak mereka untuk bergabung bersama kami di dalam kebaktian sekolah minggu secara virtual. Kebaktian diadakan pada pukul 8 untuk anak balita sampai dengan kelas 3 SD. Pukul 9.15 untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kedua kebaktian tersebut menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk anak-anak tunas remaja, dimulai pada pukul 10 menggunakan aplikasi Google Meet. Link aplikasi dapat Bapak dan Ibu lihat di dalam warta jemaat.
Demikian himbauan kami. Kami menunggu kehadiran putra-putri dan cucu Bapak dan Ibu di dalam kebaktian sekolah minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Halo semua, jadi di segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, ada Kak Nathan Joshua dan Kak Hilda Karissa. Mereka ini dari Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki. Nah, boleh nggak sih kalian cerita-cerita sedikit tentang ada acara apa aja yang udah kalian lakuin di Komisi Remaja GKI Pasir Kaliki? Boleh banget dong. Jadi setiap hari Jumat jam 6:30 malam, kita ada persekutuan. Tiap minggunya kita punya acara yang berbeda-beda. Ada sharing and pray, talk show, dan movie night. Selain itu, kita juga ada games dan belajar bareng. Nah, kalau itu kan untuk hari Jumat. Untuk hari Minggunya, tepatnya jam 10 pagi, kita biasanya ngadain ibadah bareng nih, yang dilaksanainnya di grup lain. Nah, buat kalian yang mau join, boleh banget tinggal scan QR Code yang ada di sini. Nah, segitu aja guys di segmen kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Umat yang terkasih, pada masa pandemi ini, GKI Pasir Kaliki akan menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus real time melalui live streaming. Bagi umat yang rindu untuk menyambut undangan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat mendaftar ke kantor tata usaha gereja. Kepada umat yang telah mendaftar untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus,
akan dikirimkan hosti dan air anggur untuk merayakan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Adapun hosti dan air anggur akan dikirimkan sebelum pelayanan sakramen perjamuan kudus diselenggarakan dalam sebuah kotak tertutup. Ketika pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan, umat masing-masing dapat menyiapkan kotak yang berisi hosti dan air anggur di meja dekat dengan posisi tempat duduk umat di rumah. Umat juga diminta untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum kebaktian dimulai. Lalu pada saat pendeta mengajak mengambil hosti, umat ikut mengambil hosti dan membukanya dari kemasannya. Demikian pula ketika pendeta mengajak umat untuk mengambil air anggur, umat dapat ikut mengambil air anggur dan membuka dari kemasannya. Setelah pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan, kotak dan kemasan, hosti dan air anggur dapat diletakkan dahulu di meja untuk selanjutnya dirapihkan setelah kebaktian selesai. Demikian panduan persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Pasir Kaliki secara real time melalui live streaming di GKI Pasir Kaliki. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Ia disambut dengan ranting daun palem. Kedatangannya untuk memulihkan, kehadirannya untuk membebaskan dari kuasa dosa dan maut, untuk memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan.
bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan terjadi di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri pikirannya keselamatan, beri kiranya kemujuran ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKI Pasir Kaliki yang ada di ruang kebaktian dan juga yang sedang ada di rumah. Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam ibadah Minggu Prapaskah ke-6 lewat ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini kita memasuki ibadah Minggu Palmarum dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera di Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Yesus dielulukan di Yerusalem. Mereka mendeklarasikan diri Yesus sebagai Mesias Allah. Mereka berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 11
ayat 9b dan 10. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Seperti bangsa Israel yang berharap kedatangan Yesus membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan umat manusia. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dengarkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan kau. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus pujianlah hati. Naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah suaramu. Angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Dalam gelap menanti terang, dalam duka menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, panjatkan kasih-Mu.
Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gerejamu. Sungguh berlimpah rahmat Tuhan, banyak orang yang menantikan. Buatlah kami saluran berkat, nyatakan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gerejamu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Engkau rela mengorbankan dirimu di atas kayu salib, menanggung derita bagi keselamatan umat manusia. Ampuni kami jika kami yang telah diselamatkan belum mempunyai kerelaan untuk mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Ya Yesus, teladan kasih-Mu menghancurkan kesombongan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak bermegah, tetapi kami mau taat di bawah salib-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan tekad tobat. Diambil dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama berada di Minggu Prapaskah ke-6. Kami mau membaca kitab, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong urapi hamba di dalam menyampaikan dan mengulas firman-Mu. Dan Kau berkati jemaat yang boleh mendengarkannya, sehingga baik hamba dan jemaat boleh mengalami perjumpaan Tuhan di dalam Minggu Prapaskah ke-6 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, baca Alkitab saya akan bacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang
menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari radang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melihara dalam kehidupannya sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Apakah supaya manusia sadar akan keraguannya? Ataukah supaya karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi relevan bagi dunia? Berbicara tentang penderitaan, ini jelas bukan hal baru dalam kehidupan manusia. Dari zaman dahulu kita selalu akan berhadapan yang namanya bencana alam. Ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan. Dan Desember tahun 2019 kita diterpa badai COVID-19. Lebih dari setahun kita menderita karena COVID-19. Dan sekarang mungkin ada di antara kita yang sudah menerima vaksin. Tetapi vaksin COVID-19 itu juga tidak bisa menghapuskan yang namanya penderitaan. Penderitaan adalah bagian inheren dalam hidup kita. Penderitaan adalah misteri kehidupan yang tidak bisa kita mengerti. Pertanyaannya Bapak Ibu, jikalau penderitaan itu ada, maka beranikah kita menderita demi atau untuk penderitaan itu? Saudara-saudara, jujur siapapun kita, saya juga, kita semua tidak siap untuk menderita. Kita tidak siap untuk menerima realitas penderitaan apapun dan bagaimanapun dan dimanapun. Sikap yang tidak siap menderita ini juga yang boleh kita temukan di dalam perikop kita. Markus pasal 11 ayat 1-11. Mari kita sama-sama periksa teks Alkitab kita pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Romawi saat itu dikenal sebagai negara superpower. Negara yang amat berkuasa dan negara jajahannya banyak ada di mana-mana. Dan salah satunya mereka menjajah orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Karena jajahan inilah yang membuat banyak orang Yahudi hidup menderita dan mereka tidak merdeka sebagai bangsa. Dan karena itu mereka menilai Yesus. Yesus yang akan masuk ke kota Yerusalem. Mereka berasumsi bahwa Yesus adalah manusia super yang mampu membebaskan mereka dari kuasa penjajah bangsa Roma. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang akan bisa mengembalikan supremasi hukum Allah. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Daud pada saat menjadi Raja Israel. Karena itu ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka mereka berseru, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seruan ini cukup menarik. Mengapa? Karena di dalam Lembaga Alkitab Indonesia juga memberikan tafsiran yang sama terhadap peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dengan judul Yesus dilulukan di Yerusalem. Bahkan kata-kata yang mengagumkan ini juga tercatat dan dinarasikan dalam keempat kitab Injil.
Lewat kata-kata ini kita di sana melihat ada suatu suasana sukacita. Suasana gembira, suasana girang. Karena apa? Karena datangnya seorang raja pembebas, datangnya seorang Mesias yang memang diproyeksikan dalam diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka menyambut kedatangan Yesus sebagai sang raja dengan hamparan pakaian, kain, dan ranting-ranting pohon. Kalau kita membandingkan di dalam baca Injil Yohanes, maka di sana secara definitif disebutkan bahwa ranting-ranting yang dimaksud adalah daun palem. Yang kemudian ini menjadi istilah yang menunjuk kepada kalender liturgi gereja di Minggu Prapaskah ke-6 sebagai Minggu Palma atau palem. Lalu apa yang menarik dari apa yang bisa kita temukan tentang narasi Yesus yang dilulukan Yerusalem ini? Yang menarik yang pertama adalah mereka yang berteriak, yang mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai raja. Tapi akhirnya mereka juga yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ada sikap yang begitu paradoks. Yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kemunafikan, yang seolah-olah bahwa mereka mencintai Yesus, tetapi juga sekaligus memusuhi, membenci, bahkan membunuh Yesus. Yang menarik yang kedua adalah alih-alih menyetujui dan mengiyakan harapan mereka tentang Mesias tersebut, Yesus justru datang tidak dengan kendaraan kuda. Kendaraan kuda pada saat itu seringkali disimbolisasikan sebagai kekuatan, kekuasaan, dan kendaraan yang dipakai oleh seorang penguasa atau raja. Tapi Yesus justru mengendarai seekor keledai. Lalu apa makna daripada pemilihan keledai betina muda ini? Saudara-saudara, yang pertama mau mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi raja yang datang dengan kelemah lembutan dan damai. Bukan raja yang senang berkonflik dan konfrontatif. Yang kedua, keledai muda yang digunakan untuk mengangkat beban menyiratkan bahwa beban dunia atau dosa itu memang harus dipikul oleh Yesus sebagai Mesias. Dan yang ketiga, beban dosa itulah yang ditanggungnya oleh Yesus sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Nah, melalui narasi ini jelas penulis Injil Markus hendak memberi pesan penting bahwa sekalipun Yesus bukan seperti Raja Daud, sekalipun Yesus adalah Mesias yang tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaan, tapi dia adalah Mesias yang berani menderita bagi umatnya. Di Yerusalemlah maka penderitaan akan terjadi di kayu salib, akan mengubah kematian menjadi sebuah kehidupan, akan mengubah ketakutan menjadi sebuah keberanian, akan mengubah keputusasaan menjadi sebuah harapan, akan mengubah penderitaan menjadi sebuah keselamatan. Kristus memaknai kemesiasannya bukan sebagai pembebas semata, tetapi lebih dari itu, lewat penderitaan dan kematiannya yang akan diterimanya di kayu salib, adalah Mesias yang berani menderita agar manusia di dunia selamat dari dosa dan maut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di India sebelah utara, ada seorang raja yang mendambakan kelahiran anaknya. Tetapi orang bijak pada zaman itu bernubuat pada raja bahwa putranya nanti yang lahir tidak akan menjadi raja, tetapi akan menjadi seorang suci yang berani menderita bagi sesamanya. Karena mendengar nubuatan itu, raja memberikan maklumat kepada seluruh penghuni kerajaan. Di dalam istana tidak boleh ada yang namanya penderita. Semua harus berbicara tentang yang senang-senang, yang gembira, yang damai. Kalau toh ada aktivitas, buatlah aktivitas yang menggembirakan. Kalau ada yang sakit, cepat buat sembuh.
Kalau ada yang meninggal, tidak perlu diekspos, urus dan langsung dimakamkan. Tidak perlu pakai acara-acara yang membuat orang sedih dan menangis. Bagi yang melanggar maklumat ini akan diusir keluar dari kerajaan. Singkat cerita, putra mahkota ini lahir, tumbuh sehat dan bergaul dengan orang-orang yang dalam kerajaan. Yang gembira, yang senang. Setiap kali mata memandang, ia tidak pernah menemukan yang namanya penderitaan. Dia tidak pernah menjumpai yang namanya kesulitan, dia tidak pernah melihat yang namanya kesakitan. Di situ yang ada adalah sukacita, kegembiraan, semua happy. Suatu sore, ketika dia sedang melakukan kegiatan rutin seperti biasa, yang berjalan dengan kereta kencana. Tiba-tiba sore itu entah mengapa Bapak Ibu, kuda yang membawa kereta kencana bergerak keluar istana dan Sais atau kusir tidak bisa mengendalikannya. Karena melihat dan merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, putra mahkota ini meminta Sais itu untuk tetap membawa keluar kereta kencana itu untuk berkeliling mengelilingi istana. Saudara-saudara, ketika berada di luar kerajaan, maka di tengah jalan, pangeran ini melihat ada seorang penderita kusta yang sakit parah. Lalu pangeran itu bertanya, "Pak, itu namanya apa?" Lalu Pak Kusir menjawab, "Oh, itu orang yang sedang sakit kusta." "Mungkinkah satu hari aku bisa seperti itu, Pak?" Lalu si kusir mengatakan, "Iya bisa. Mungkin saja kalau yang mulia bersentuhan dengan anggota tubuhnya." Oh, kemudian tidak lama pada saat mereka berjalan, mereka menjumpai ada seorang tua pengemis yang memang matanya buta, punggungnya bongkok, dan jalan tersiok-siok. Pangeran itu kembali bertanya, "Pak, kalau itu apa dan siapa?" Lalu si kusir itu menjawab, "Oh, itu orang yang sudah tua, pengemis dan matanya buta." Lalu pangeran bertanya, "Apakah aku bisa seperti itu? Apakah itu tua?" Tua adalah kehidupan yang dijalani yang begitu banyak dan kita tidak bisa mengelaknya. Kita akan lemah, kita akan sakit-sakitan, dan kita juga bisa menjadi buta. Oh, tidak lama kemudian ketika dia berjalan, dia melihat ada seorang anak yang menangis kelaparan. Dan kemudian dia bertanya, "Pak, kenapa anak itu menangis kelaparan?" Dan ketika melihat itu, maka si kusir menjawab, "Oh, dia sedang sakit busung lapar, lama karena tidak makan. Entah mengapa." Dan banyak penderitaan-penderitaan lain yang dilihat oleh putra mahkota ini. Sehingga ketika matahari sudah mulai tidak kelihatan atau sudah kembali, Dan setelah melihat banyak penderitaan di luar kerajaan sana, ketika putra mahkota atau pangeran kembali ke kerajaan, maka dia menjadi resah dan gelisah. Dia sedih, dia malu. Ia merasa bersalah karena di dalam kerajaan dia hidup senang-senang bergembira, sementara di luar kerajaan dia melihat banyak orang yang sakit, banyak orang menderita, banyak orang yang mengalami kesusahan. Itu sebabnya keesokan harinya sebelum matahari terbit, putra mahkota ini meninggalkan istana. Dia meninggalkan kesenangannya, kemewahannya, dan tahta kerajaannya. Dia memilih menjadi orang biasa untuk menolong dan menghibur orang yang menderita. Siapakah putra mahkota ini? Ada yang tahu? Iya. Putra mahkota ini adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah orang yang berani menderita.
Ia tinggalkan zona nyamannya dan masuk dalam penderitaan orang lain untuk mendampingi dan memberikan pencerahan agama buatnya. Ia adalah tokoh yang menyebarkan agama Buddha. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama memperingati Minggu Palma. Minggu terakhir di dalam masa raya Paskah, 1 minggu sebelum kita bersama-sama memperingati Jumat Agung dan memperingati Paskah. Kristus adalah sosok Mesias yang melebihi Siddhartha Gautama. Kristus, sekalipun dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi dia berani menderita. Karena itu kita dipanggil untuk selalu mencintai Yesus. Yesus yang mau menderita dan mati untuk Anda dan saya. Dan yang kedua, mari kita tidak menjadi orang mendua hati. Yang di satu sisi kita mengeluh-ngeluhkan Yesus sebagai Raja, Hosana, Hosana. Tetapi di sisi lain, kita hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Dan saat itu juga sebenarnya kita sedang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara-saudara, jika kita didera penderitaan, pencobaan silih berganti menghantam kita dan beban hidup semakin terasa berat. Mari, janganlah cepat menghakimi diri sendiri sehingga kita hilang harapan. Penderitaan selamanya akan menjadi penderitaan apabila satu sama lain terus saling menyalahkan dan saling mengalahkan. Lalu bagaimana caranya agar kita berani menderita? Mari kita lakukan 3M. 3M ini bukan memakai masker, bukan menjaga jarak, bukan mencuci tangan. Lalu 3M ini apa? Yang pertama adalah kita diminta untuk yang pertama mencintai Yesus. Mencintai Yesus adalah syarat utama sebelum kita menjadi berani menderita. Mustahil kita berani menderita jika kita tidak tahu bahwa kita sudah dicintai, sudah ditebus oleh Kristus terlebih dahulu. Oleh karena itu dengan mencintai Yesus, tujuan hidup kita jelas. Apa yang kita lakukan ada kepastian. Kita ada dalam keselamatan. Karena kita mencintai Yesus, maka kita tidak akan pernah mempermalukan Kristus. Kita akan menjaga nama baik Yesus dan kita tidak akan takut menderita demi Yesus. M kedua, mengingat kasih Yesus. Mengingat kasih Yesus artinya kita disadarkan bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan melihat, Tuhan menyertai kita. Penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan ada dan siap untuk menolong kita. Pergumulan seberat apapun, Tuhan mau menghibur dan menguatkan kita. Lalu bagaimana caranya? Agar kita bisa terus mengingat kasih Yesus. Simpel Bapak Ibu, sederhana. Temukanlah kasih Tuhan di dalam Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Karena di sanalah sumber kasih Tuhan. Di sanalah sumber kekuatan buat kita. Bacalah dengan teratur setiap hari. Ketika kita membaca, beri tanda ayat yang menguatkan kita. Dan kalau boleh hafalkan. Hafalkan. Karena ayat yang kita baca, suatu ketika akan dipakai oleh Tuhan. Berbicara dalam hati kita. Menguatkan kita ketika kita lemah. Menegur kita ketika kita buat salah dan dosa. M ketiga. Menerapkan perintah Yesus. Kalau kita bicara tentang menerapkan perintah Yesus. Apa sih perintah Yesus buat kita? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang pendeta dan teolog yang bernama Karl Rahner pernah mengatakan demikian. Jika ada penyebab utama orang-orang tidak percaya kepada Kristus, penyebabnya tidak lain adalah dari orang Kristen itu sendiri. Saya pikir ucapan ini ada benarnya Bapak Ibu. Karena sebagian orang Kristen, banyak orang Kristen yang mengerti, paham tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Tapi sayangnya mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka temukan dalam Alkitab. Ada orang Kristen yang pendendam, padahal Yesus mengajarkan pengampunan. Ada orang Kristen yang suka ngegosip, padahal Yesus mengajarkan kita untuk mengatakan kebenaran dengan kasih. Ada orang Kristen yang tamak, padahal Yesus mengajarkan kita mencukupkan diri. Ada orang Kristen yang senang bermusuhan dengan saudaranya, karena merasa dirinya benar, lalu dia mengkambing hitamkan, memfitnah orang tersebut, sehingga orang tersebut terisolasi dari gereja. Orang tersebut tidak merasa nyaman bersekutu dalam gereja. Orang tersebut merasa dibuang dari gereja, padahal dia adalah aktivis gereja. Padahal Yesus mengajarkan betapa pentingnya kita saling mengasihi. Oleh karena itu mari kita jalankan M yang ketiga, menerapkan ini. Sebagai bukti M yang pertama, mencintai Yesus. Sebagai bukti M yang kedua, yaitu tidak melupakan kasihnya atau mengingat kasihnya. Maka ketika kita melakukan M pertama, mencintai, M kedua, mengingat kasihnya, maka M ketiga kita mau menerapkannya. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita berani menderita demi Kristus dan tetap menjadi berkat satu sama lain, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg. Tanya jawab nomor 1 sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya, baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa, dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat, Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darah-Nya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa, sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di surga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Di dalam
Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita didasari ayat dalam kitab Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahan diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Bagi umat yang ingin menyampaikan persembahan aksi penyangkalan diri dapat memasukkannya dalam amplop khusus yang bertuliskan aksi penyangkalan diri. Atau transfer ke rekening GKI Pasir Kaliki dengan menambahkan angka 21 pada nominal uang yang akan ditransfer sebagai penanda aksi penyangkalan diri atau dengan menulis berita aksi penyangkalan diri pada berita transfer. Jemaat, mari kita membawa persembahan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami sungguh bersukacita Tuhan, di mana Tuhan yang telah mengasihi kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tidak bisa menghitung berkat Tuhan yang begitu besar. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami memberanikan diri Tuhan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan ini semuanya berasal daripada Tuhan. Tetapi Engkau menerimanya karena kami memberikan dengan ketulusan hati kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis yang mengolah persembahan ini Tuhan. Berkati setiap apa yang dia lakukan Tuhan, agar persembahan ini benar-benar dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus kami hidup. Amin. Suara anak-anak memuji Dia.
Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Engkau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam perambakan. Jemaat GKI Pasikaliki yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Paskah berarti kita mampu diberikan keberanian untuk menderita, tetap taat dan terus belajar menemukan kehendak-Nya di dalam kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hosana. Hosana, 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 amin.